Assalamualaikum Bu Ita, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anum. Apa kabar Bu Anum hari ini? Kok sepertinya tidak seperti biasanya, mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu Ita, hari ini saya merasa kurang semangat nggih, karena memang ada masalah yang saya hadapi di kelas, seperti itu Bu Ita. Oke, kenapa Bu Anum? Eee, Begini Bu Ita, saya mau cerita gini tentang masalah saya. Iya, monggo. Sebenarnya saya datang ke sini ini ingin mendapatkan solusi dan pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Mmm, Masalahnya seperti ini, saya itu kan guru kelas B nggih, TK, iya, jumlah murid saya itu di kelas 20 anak. Kemudian alhamdulillah yang 16 anak ini bisa mengikuti pembelajaran secara baik lah, intinya maksudnya mereka itu tertib, kemudian iya, sudah punya rasa tanggung jawab, mhm, seperti itu. Kemudian intinya dia itu mengikuti alur lah, intinya apa yang kami sampaikan sebagai guru itu mereka itu, tertib seperti itu. Tapi ada 4 anak yang istilah Jawanya niku sak karepe dhewe. mmm, Begitu datang ke sekolahan itu hanya mengucapkan salam sama Bu Guru, kemudian melepas sepatu, kemudian lari bermain di luar kelas sampai selesai pembelajaran, seperti itu Bu Ita. Jadi saya itu merasa bagaimana nggih, bingung untuk mensiasati anak yang 4 anak seperti ini. Kalau saya di dalam kelas, nanti yang 4 anak ini di luar kelas bagaimana? Terus iya. nanti sama saya di luar kelas bersama 4 anak ini yang 16 anak di dalam kelas bagaimana gitu. Jadi saya itu bingung Bu Ita, Oh, bagaimana nggih. apakah harus saya dibagi 2 kan nggak mungkin. Oh, iya, seperti itu Bu Anum ya ternyata. Lalu yang Ibu khawatirkan apa, Bu, dari kasus yang Ibu hadapi itu? Begini Bu, saya itu kan sudah berusaha untuk, mencari pembelajaran nggih, walau Mhm, hanya sekedar napa niku, sharing dengan teman, kemudian mungkin saya mencari, pembelajaran yang berada di Google ataupun YouTube seperti itu, eee, agar intinya membuat yang 4 anak ini merasa tertarik seperti itu, Bu Ita. oh, nggih. Tapi jujur saya itu berada di kelompok B itu merasa seperti ada beban, bagaimana nggih 4 anak ini bisa ikut belajar di kelas saya tanpa meninggalkan yang 16 anak tadi, seperti itu, Mmm. Bu Ita. Begitu. Jadi yang Bu Hanum khawatirkan itu ketika Ibu bersama 4 anak tadi, terus yang 16 bagaimana? Seperti itu nggih? Iya iya, betul sekali. Jadi saya itu merasa kurang nyaman, nanti kalau dipirsani Bu kepala sekolah kan saya pripun nggih, takutnya kalau saya dikomplain nanti Bu Oh Ita. gitu. Apakah ini Bu kepala sekolah pernah komplain tentang anak yang berada di luar tadi itu, Bu? Pernah komplain Bu kepala sekolahnya? Eee, Sebenarnya tidak intinya tidak komplain seperti itu Bu Mmm, Ita, tapi beliau itu, berharap, eee, bisa yang keempat anak ini tadi bisa masuk ke dalam kelas mengikuti kegiatan seperti itu. Tapi kan saya juga perlu intinya perlu belajar dan proses mencari permasalahan 4 anak ini tadi, apa penyebabnya kok tidak bisa masuk ke dalam kelas seperti itu Bu Ita. oke begitu. Lalu tanggapannya Bu Anum dan merespon Ibu itu seperti apa, Bu? Tanggapan sama responnya? Dari respon kepala sekolah nggih, Nggih, respon kepala sekolah. tanggapan saya terkait 4 anak ini, saya juga berharap kalau mereka, bisa segera mengikuti pembelajaran yang di dalam kelas seperti itu Bu Ita. Nggih. Iya. Oke, berarti berdasarkan pengamatan Bu Anum ini, kira-kira Bu Anum mau merencanakan apa untuk selanjutnya untuk keempat anak tersebut? Menyelesaikan masalah itu? Oh nggih.
Rencana saya seperti ini Bu Ita, saya akan membuat, suatu pembelajaran Ya, yang lebih menyenangkan intinya, yang membuat mereka itu tertarik. mhm, Mungkin dengan media yang saya gunakan setiap harinya harus berbeda. Kan ada di antara 4 anak itu ada 2 anak yang, senang menggambar, kemudian yang oke, 2 anak itu, fisik motoriknya. Kemudian yang fisik motorik ini mungkin akan saya beri kegiatan yang berhubungan dengan motorik mungkin ya, seperti, eee, motorik kasar maksudnya, seperti mungkin dengan permainan bola ataupun bowling, kemudian mungkin mmm, apa itu, hula hoop seperti itu, Bu Ita. Tapi intinya saya akan membuat, pembelajaran yang setiap harinya berbeda untuk mereka. Kemudian yang menggambar pun demikian, eee, mungkin hari ini mereka menggambar menggunakan pensil, terus besoknya krayon, ataupun mungkin besoknya lagi menggunakan arang, ataupun menggunakan pasta seperti finger painting itu, seperti itu. mmm, Jadi akan saya buat mereka tidak bosan untuk setiap harinya, seperti itu, oke. Beda. Nggih. Terus itu nanti ada wujud kolaborasi dengan mungkin rekan guru atau orang tua, ngoten nggak, Bu? Ya, kalau bersama guru tetap nggih, Bu Ita, karena saya tidak Mhm, lepas dari teman nggih, mungkin saya akan tetap melakukan kolaborasi bersama guru maupun dengan orang tua. Wujudnya ya kalau mhm, kolaborasi dengan rekan sejawat itu mungkin bisa berbagi ide nggih, nggih, ide tentang pembelajaran, kemudian mungkin kita saling membantu tentang tenaga kita nggih, kalau mungkin karena di TK itu biasanya, kalau yang kelas sebelah itu merasa kerepotan mungkin kami akan membantu seperti itu, karena tidak iya, mungkin nggih Bu Ita 20 anak, dengan satu guru yang bersamaan. Mungkin ada karena di TK itu majemuk ya, ada yang anaknya anteng, kemudian ada nggih, anak yang nangis, kemudian mungkin ada iya, yang satu nangis, ada yang satu minta diantar ke belakang, seperti itu kan kami di saat-saat seperti itu, kami akan mengadakan kolaborasi dengan rekan sejawat, seperti itu. oke, Kemudian, untuk bersama orang tua, itu mungkin tetap, mhm, mengadakan orang tua kami akan menyampaikan kepada orang tua tetap akan mengadakan apa nggih, intinya orang tua di rumah itu harus mengadakan pendekatan dan bimbingan mhm, kepada iya, anaknya, seperti itu. Jadi apa yang mmm, kami sampaikan di sekolahan itu bisa ditindaklanjuti di rumah, seperti itu, Bu Ina. oh nggih. Ya bagus Bu Anum, bagus sekali untuk, yang Ibu rencanakan itu tadi, strategi-strategi seperti itu bagus sekali. Terus kira-kira kapan ini Bu Anum mau melakukannya? Secepatnya, Bu Ita. Oh, secepatnya, Iya, nggih, bagus sekali. secepatnya, mungkin dalam minggu ini Oh, bisa nggih. segera terlaksana, seperti itu. Oke, baik. Semoga apa yang menjadi rencana Bu Anum itu bisa terlaksana dengan lancar, tidak ada halangan, dan bisa menyelesaikan 4 anak tadi, supaya mereka tidak lagi mainan keluyuran di luar seenaknya sendiri, supaya bisa mau bergabung sama temannya yang di dalam kelas nih Bu Anum ya. Nggih, Semoga diberi amin. kelancaran. Nggih nggih, semoga Nggih, nggih, Bu Ita. nggih. Baik Bu Anum, mungkin waktunya itu tidak begitu lama nggih kita hari ini, mungkin bisa kita sambung kapan-kapan lain. Inilah di penghujung acara mungkin apa sih yang Ibu dapatkan dari coaching hari ini bersama saya tentunya? Iya. Alhamdulillah saya merasa lega Bu Ita. Alhamdulillah. Kemudian yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, intinya saya dapat pencerahan dari Ibu, kemudian yang awalnya saya itu bingung harus berbuat apa menghadapi anak-anak yang 4 tadi yang di luar kelas, kemudian agar mereka itu bisa mengikuti kegiatan saya yang di dalam kelas. Oke. Alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari, percakapan kita hari ini. Alhamdulillah. Baik Bu Anum, sepertinya menarik. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa ngobrol ngobrol lagi nggih. Saya penasaran nanti kalau setelah Ibu Anum melakukan apa tadi strategi yang di sekolahannya tadi, mungkin nanti ada pengalaman baru yang didapatkan Bu Anum di sekolahnya, nanti bisa ngobrol lagi sama saya
di lain Nggih, siap. kesempatan, Ibu. Nggih, Nggih. terima kasih atas, masukan dan, pencerahan untuk saya hari ini dan mohon maaf telah mengganggu Sama-sama. waktu Bu Ita. Mboten, tidak mengganggu, Ibu, dengan senang hati. Saya selalu kalau ada waktu saya sempatkan untuk ngobrol-ngobrol seperti ini, Bu. Nggih, siap. Terima kasih nggih Bu Nggih. Ita, izin Nggih, sama-sama. pamit. Nggih, Bu Anu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.